Halo, selamat datang di channel Kuma Gadget, channel yang asik untuk obrolin seputar gadget. Kali ini saya akan merekomendasikan handphone kelas menengah yang tentunya masih berpotensi untuk dibeli di tahun 2020. Di mana harga di beberapa e-commerce bisa kalian dapatkan di bawah harga 2 jutaan. Oke, langsung aja kalian cek videonya. Sekedar info, di awal peluncurannya HP ini sangat susah untuk ditemukan di beberapa e-commerce waktu itu, dikarenakan stoknya yang terbatas dan permintaan pasar akan HP ini yang begitu tinggi. Untuk spesifikasinya, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 636, RAM-nya 4GB, storage-nya 64GB, ukuran layarnya 5,99 Full HD Plus dengan aspek rasio 18:9, kamera belakangnya 12 megapiksel dan satu lagi beresolusi 5 megapiksel. Kamera depannya 13 megapiksel, kapasitas baterai 4000 mAh, serta tampilan interface-nya sudah menggunakan MIUI 9 dan Android Oreo. So ini dia Xiaomi Redmi Note 5. Dari tampak depan, desain HP ini tergolong biasa saja. Desain HP ini identik dengan seri Mi 5 Plus. Entah dengan alasan untuk menghemat biaya, makanya seri ini menggunakan desain yang mirip. Namun jika kita beralih ke sisi belakang, barulah HP ini terlihat berbeda. Di sisi belakang ada kamera yang mempunyai lensa ganda 12 megapiksel ditambah 5 megapiksel dan ditemani LED flash dan mempunyai letak agak menonjol keluar, sehingga kalian harus pakaikan case untuk mencegah lensanya dari goresan. Walaupun dari segi desainnya yang terlihat biasa, namun untuk build quality-nya lain cerita, sudah mantap dan kokoh. Bagian layarnya sudah diproteksi Corning Gorilla Glass yang melengkung di setiap sisinya. Bagian belakang dari sisi HP ini sudah terpasang bar metal yang cukup kuat. Di sekeliling dari Redmi Note 5 ini kita akan menemukan tombol power serta tombol volume terletak di sisi sebelah kanan. Untuk bagian bawahnya kalian akan menemukan grill speaker, lubang micro USB, dan lubang jack audio 3,5 mm. Selebihnya sih masih sama dengan seri Redmi sebelumnya, ada infrared blaster, front flash, serta LED notifikasi. Untuk fitur keamanannya, HP ini menggunakan fingerprint sensor di bagian belakang serta face unlock. Namun sayangnya untuk fitur face unlock-nya masih kurang responsif. Overall, desainnya memang tidak terlalu menarik, namun masih sangat nyaman untuk dipakai kegiatan sehari-hari. Untuk layar dari HP ini, tingkat ketajamannya sudah tinggi dan saya suka dengan karakter warna yang dihasilkan. Ukuran HP ini juga lebar, jadi sangat enak dipakai untuk menonton konten favorit kalian ataupun sekedar browsing dan chatting. Kualitas speakernya juga lumayan enak, walaupun bukan yang terbaik. Suaranya sudah kencang dan jernih, so buat nonton dan bermain game di HP ini sudah cukup puas. HP ini menjadi pilihan saya untuk menonton konten favorit saya dan juga bermain game. Selain karena layarnya yang luas, kapasitas baterainya terbilang besar dan juga awet. Jadi saya tidak perlu khawatir kehabisan baterai saat saya sedang menikmati konten favorit saya ataupun saat bermain game. Selama pemakaian, saya selalu tembus waktu standby setengah hari dengan rata-rata screen on time yang saya dapat berkisar di 7 jam. Dengan catatan HP ini bukan saya pakai untuk bermain game dengan intensitas yang tinggi. Untuk charging time-nya sendiri masih standar karena HP ini tidak support quick charge. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi daya dari 0 sampai full berkisar di 2 jam. Tetapi menurut saya, nilai jual di HP ini terletak di sektor performa dan kameranya. Oke, kita bahas di sektor performanya dulu ya. HP ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 636, membuat performanya lebih kencang dari Note 4 atau dari HP-HP lain di range harga yang sama waktu itu. Selama pemakaian, untuk buka tutup aplikasi masih lancar, tanpa ada kendala. Mau kemampuan multitaskingnya sudah terbilang oke karena RAM-nya sudah 4GB. Manajemen aplikasi dari HP ini sudah terbilang baik. Dengan kombinasi chipset 636 dan 4GB RAM-nya, bermain game di HP ini terasa nyaman. Namun sayangnya buat kalian pecinta game PUBG, untuk settingannya yang didapat dari HP ini terbilang standar.
Selain kencang, panas dari HP ini terbilang cukup baik sehingga HP ini sangat nyaman dipakai untuk waktu yang cukup lama. Jadi untuk urusan performa, kalian nggak usah khawatir. Dengan harga 2 jutaan, Redmi Note 5 ini sudah sangat memuaskan. Di sektor kameranya sendiri cukup mengalami peningkatan yang signifikan dari seri pendahulunya. Kamera depannya sudah beresolusi cukup besar di 13 megapiksel dan sudah mempunyai efek bokeh. Walaupun agak sedikit hit and miss, namun hasilnya sudah cukup oke. Kamera belakangnya sendiri tidak kalah oke untuk hasilnya. Dengan kombinasi dua lensanya yang ada penambahan depth sensor untuk efek bokeh sudah terbilang cukup bagus. Hasilnya tajam dan warnanya cukup akurat. Untuk foto di kondisi yang cukup terik, kalian bisa mengaktifkan fitur HDR Plus-nya sehingga bisa membantu kita untuk mendapatkan hasil yang optimal di kondisi tersebut. Satu lagi fitur keunggulan dari HP ini yaitu sudah adanya Electronic Image Stabilizer saat melakukan perekaman video, sehingga sangat berguna bagi kalian yang suka membuat vlog ataupun kegiatan sehari-hari. Namun untuk resolusi perekamannya hanya mentok di Full HD, jadi menurut saya untuk kesehariannya sudah cukup oke. Dengan harga di beberapa e-commerce yang sudah saya lihat berkisar 2 jutaan, HP ini menurut saya masih sangat oke. Terlebih jika kalian tidak terlalu mempermasalahkan desainnya dan minus fitur NFC dari HP ini bisa menjadi deal breaker buat kalian. So, menurut kalian apakah HP ini masih layak? Atau malah ada yang lebih oke? Bisa kalian tulis ya di kolom komen. Jika kalian suka dengan video ini, tetap support channel ini dengan memencet tombol like dan subscribe-nya serta follow juga akun sosmed Kuma Gadget untuk mendapatkan berita menarik seputar gadget. Oke, Kuma Gadget undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya and bye-bye.